Oke tim, kita mulai pembahasan planning bisnis kita ya. Jadi guys, kita kan mulai bisnis ini tuh pelan-pelan. Yang penting tuh alurnya jelas, dan kita tuh bisa belajar manajemen bisnis yang sebenarnya. Betul, semoga makin banyak yang tertarik dengan jasa kita untuk klien lainnya. Namanya juga bisnis, pasti ada resikonya. Tapi kan itu bisa jadi pengalaman kita. Oke, jadi kita besok bisa mulai rapatnya kan guys? Oke, bisa. Oke. Setelah mereka melakukan perencanaan atau planning untuk membangun sebuah bisnis, maka tibalah keesokan harinya, yang dimana di ruang rapat mereka melanjutkan pembahasannya untuk perencanaan itu, yang dimana mulai dari membahas tentang harga ataupun sebagainya. Oke tim, selamat pagi. Oke, untuk awal harga desain kita tuh ditetapkan di harga 50.000 per konten. Dan untuk editing videonya itu 80.000. Gimana? Menurut saya terlalu murah. Kalau revisinya banyak, kita juga bisa rugi waktu. Betul tuh. Banyak klien juga pasti minta revisi. Jadi kita harus batasin tuh revisi. Kita juga harus tentu target klien, seperti kreator kecil, bisnis pemula, atau personal branding. Kalau target kita salah, bisa-bisa nanti pemasukan kita tidak stabil. Benar. Oke, setuju ya. Revisi maksimal 2 kali, selebihnya dikenain biaya tambahan. Oke. Ini adalah risiko strategis. Salah menentukan harga dan target pasar. Strategi mitigasinya adalah melakukan riset harga pasar, menetapkan batas revisi, menentukan segmen klien, dan meninjau harga secara berkala. Waduh, Kenapa? laptopnya ngehang. Lah, kok bisa? Kamu udah nge-backup? Belum lagi tadi nggak sempet. Kenapa guys? Ini laptopnya. Aduh, kita harus bikin SOP sih. Supaya bisa bikin backup harian, terus nyimpen file di drive, sama ngecek ini kerangka sebelum mulai kerja. Oke. Kerusakan perangkat adalah risiko operasional yang sering terjadi. Mitigasinya dengan membuat SOP backup harian, menyimpan file di iCloud, mengecekkan perangkat rutin, dan memastikan setiap desainer bekerja dengan perangkat yang aman. Seiringnya waktu berjalan pada bisnis mereka, akhirnya mereka mendapatkan seorang klien, yang dimana klien itu meminta bantuan pada jasa mereka, namun tetap saja semua itu tidak berjalan dengan semudah itu. Permisi, Kak. Ya, silakan dulu Kak. Baik, kasih. Jadi gini, Kak. Gimana kalau misalnya saya minta dikerjakan dulu pengeditannya, tapi pembayarannya itu nanti? Waduh, tidak bisa Kak. Sudah sesuai aturan kami, DP-nya harus minimal 50%, baru kami mulai pengerjaannya Kak. Tapi ini urgent banget, gimana? Aduh, sorry ya Kak, kita tuh kerjain tuh setelah DP, itu supaya pembayaran jelas dan juga tidak terjadi miskom. Please dong, Kak. Soalnya ini urgent. Ntar deh Kak ya, kita orang pertimbangkan dulu. Yaudah deh Kak, akan kami kerjakan sekarang. Oke, baik. Terima kasih atas layanannya. Pembayaran tidak jelas adalah risiko keuangan. Mitigasinya, menerapkan aturan DP minimal 50%, menggunakan invoice dan bukti pembayaran serta mencatat semua transaksi untuk mencegah kerugian. Karin, musiknya udah berlisensi belum? Waduh, belum dicek. My God. Gunain itu ya guys, musik yang berlisensi, jangan sampai bermasalah. Oke. Penggunaan aset berhak cipta tanpa izin dapat menimbulkan risiko kepatuhan. Mitigasinya adalah menggunakan musik
dan aset visual bebas lisensi, mengecek copyright sebelum produksi, dan membuat daftar pusaka aset legal. Aduh, kok ini kok kurang cocok ya? Bisa direvisi total? Tapi ini warnanya udah sesuai brand tau kak. Tapi saya maunya tampil beda dengan yang lain. Tolong saja. Kita tuh cuma bisa 2 kali revisi gratis, Kak. Kalau revisi besar, perlu biaya tambahan, Kak. Aduh. Kualitas layanan yang tidak sesuai ekspektasi dapat menurunkan reputasi perusahaan. Mitigasinya, komunikasi awal yang jelas, draft tertulis, batas revisi, dan feedback terstruktur agar kualitas tetap konsisten. Guys, banyak studio baru muncul nih, harganya juga lebih murah, terus mereka juga ngikutin tren. Kita harus ikut belajar tren tiap minggu sih, jangan sampai kita kalah saing dengan yang lain. Perubahan tren dan munculnya pesaing adalah resiko eksternal yang tidak bisa dikontrol. Mitigasinya adalah melakukan riset tren setiap minggu, mengikuti perkembangan desain terbaru, dan memperkuat kualitas pelayanan untuk mempertahankan klien. Ada email, harga software editing naik lagi. Ada pajak jasa digital baru. Duh, kondisi global tuh memang berubah-ubah. Kita tuh harus menyesuaikan biaya operasional. Iya. Kenaikan harga software dan perubahan regulasi adalah resiko politik dan global. Mitigasinya menyiapkan dana cadangan, mencari alternatif software legal yang lebih terjangkau dan menyesuaikan harga layanan jika diperlukan. Kak, Instagram kita dihack, postingannya hilang. Serius? Kita belum aktifkan 2 tahap verifikasi ya? Aduh, segera lapor, ganti password, dan aktifkan semua keamanan. Oke. Ini adalah risiko digital. Keamanan, akun media sosial sangat penting bagi bisnis konten. Mitigasinya mengaktifkan 2 VA, membuat password kuat, melakukan audit keamanan rutin, dan menyimpan akses akun secara terpusat dan aman. Oke tim, kita nggak bisa kerja kayak gini terus. Kita harus ada sistem manajemen resiko. Ini ada daftar mitigasi yang harus kita lakukan. Yang pertama itu, harga harus jelas dan revisi maksimal 2 kali. Yang kedua, target pasar UMKM dan mahasiswa. 3, SOP produksi dan backup harian. Yang keempat, DP wajib 50%. Dan yang kelima itu, aset musik harus legal. 6, progress report ke klien. 7, riset tren tiap minggu. 8, software alternatif yang terlegal. Dan 9, IG pakai keamanan dan password yang kuat. Jadi gimana guys? Oke, setuju. Ayo kita jalankan. Siap. Bisnis desain grafis dan editing konten penuh tantangan. Namun dengan strategis mitigasi yang tepat, From Studio tetap mampu berkembang. Resiko bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikelola.